Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi panduan insentif publikasi ilmiah UMSU tahun 2023. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh kecanggihan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Akrim Lubis MPD. Yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Syaiful Amri Saragi SP MSc. Yang kami hormati Sekretaris LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Istifa Kemal MPD. Yang kami hormati pegawai dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan kegiatan oleh Ketua LPPM UMSU, Bapak Syaiful Amri Saragi, SPMSC, kepada Bapak dipersilakan. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Rektor 2 UMSU, Bapak Profesor Dr. Akrim MPD. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pimpinan Pasca Sarjana dan fakultas yang telah berhadir. Yang saya hormati juga rekan-rekan di lembaga LPPM, di Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu dosen UMSU yang telah berhadir. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucap alhamdulillah, dan kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dari LPPM yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Bapak Wakil Rektor 2 yang telah berhadir, dan juga Bapak Ibu atas kesediaannya bergabung dalam acara sosialisasi ini, yang sebenarnya siogianya acara ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari, namun kami mohon maaf baru bisa dapat kami lakukan pada hari ini. Kami dari LPPM sekali lagi mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, dan semoga dimudahkan, dilancarkan sampai nanti akhir kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, Pak WR dan Bapak Ibu, mohon izin sedikit yang akan kami laporkan terkait dengan kegiatan sosialisasi ini. Sebelumnya mungkin Pak WR dan Bapak Ibu, ini hanya sedikit flashback terkait dengan pengajuan insentif pada tahun sebelumnya, yang mungkin ini juga sudah saya sampaikan di teman beberapa waktu yang lalu pada saat penyerahan insentif, bahwa di tahun 2022 sendiri dari 6 skim ada sekitar total pengajuan kita 1.166. Alhamdulillah dari batch 1 ke batch 2 ini ada peningkatan, khususnya di jurnal, hampir semua jurnal, proceeding, haki, buku sedikit penurunan. Jurnal dari skripsi. Jurnal dari skripsi ini juga cukup signifikan. Ini terima kasih kepada Bapak Ibu khususnya yang membimbing mahasiswa S1, S2, S3, yang besar harapan kami ini akan terus ditingkatkan sehingga total ajuan juga meningkat. Dan alhamdulillah sudah dikeluarkan dana sekitar 4 miliar. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan, Pak Rektor, Bapak para Wakil Rektor yang telah mensupport kegiatan
insentif ini untuk memberikan motivasi kepada kami semua. Satu lagi terkait dengan Scopus juga, walau target kita memang per tahun itu 100, tetapi minimal harus ada 40 artikel. Sampai detik ini untuk tahun 2022 berdasarkan data Sinta kita masih ada 77 dokumen. Ini mungkin kadang masih dalam proses. Kita tahu sendiri proses pengajuan Scopus itu memakan waktu cukup lama. Mudah-mudahan target kita punya 100 artikel itu bisa terpenuhi. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami laporkan juga kepada Pak WR dan Bapak Ibu bahwa alhamdulillah selama tahun 2022 kemarin proses pelaksanaan pengajuan insentif publikasi mulai daripada verifikasi sampai dengan pencairan bisa dikatakan berjalan dengan baik. Walaupun kami menyadari bahwa di sana-sini masih banyak sekali kekurangan, tentu saja dari kami, dari tim LPPM ketika melakukan verifikasi, ketika melakukan persetujuan permohonan dan sebagainya, mungkin kadang ada sedikit perdebatan di antara kita semua dan lain sebagainya, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi daripada insentif publikasi ini, kami mohon dimaafkan. Di tahun 2023 ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh pemateri, oleh Pak Andi, mungkin tidak terlalu banyak berubah, tetapi kami hanya berharap bahwa karena kita punya banyak target-target ke depannya ya Bapak Ibu ya, kita punya target nanti mencapai total 1000 artikel Scopus, kemudian kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada penelitian kita. Mungkin Sinta 1, Sinta 2 kita juga masih sedikit, karena memang Sinta 1, Sinta 2 ini cukup diperlukan pada saat klasterisasi dan lain sebagainya. Itu tentu saja menjadi tantangan bagi kami di LPPM, dan kami berharap kerjasama dari kita semua dan tentunya bimbingan dan arahan dari pimpinan bagaimana pelaksanaan insentif ini dapat berjalan dengan baik untuk mencapai target-target kita. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami sangat terbuka Bapak Ibu untuk menerima masukan dan saran dari Bapak Ibu dalam pelaksanaan dalam insentif ya, pelaksanaan daripada insentif yang telah kita lakukan setiap tahun. Mungkin nanti Bapak Ibu dalam waktu dekat kami akan share panduan insentif 2023. Mungkin ada hal yang sama atau ada hal yang mungkin akan kurang berkenan. Kita terus berusaha untuk menciptakan satu formula yang terbaik, yang tentunya panduan yang telah kami coba susun ini berdasarkan pemikiran-pemikiran dan kami juga menerima masukan, sehingga telah kami susun dan rancang buku panduannya. Oleh karena itu kami hanya bisa berharap semoga Bapak Ibu dapat menerima ataupun dapat menerima panduan yang telah kami siapkan. Mudah-mudahan itu dapat memacu dan memotivasi daripada kegiatan penelitian dan pengabdian kita untuk kita secara bersama-sama mencapai target-target maupun mimpi-mimpi kita ke depannya. Mungkin itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pak WR dan Bapak Ibu, dan semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan, arahan, bimbingan, dan sekaligus membuka acara sosialisasi panduan insentif publikasi ilmiah tahun 2023 oleh Wakil Rektor 2 UMSU, Bapak Profesor Dr. Akrim Lubis MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas di lingkungan Tas Muhammadiyah Sumatera Utara. Walaupun kegiatan ini kita lakukan secara daring, tapi kami yakin dan percaya bahwa komitmen kita bersama sebagai dosen UMSO tidak mengurangi keseriusan kita untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LPPM Tas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salawat dan salam pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Tas Muhammadiyah Sumatera Utara yang hadir, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu Kepala Badan Pusat Lembaga yang ada di lingkungan Tas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus Kepala LPPM dan pengurus yang lainnya yang telah menginisiasi kegiatan ini, Bapak Ibu pimpinan program studi baik S3, S2, S1 dan diploma yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu gugus penjaminan mutu Fakultas Unit Penjaminan Mutu Program Studi yang hadir pada kegiatan ini, serta seluruh ilmuwan. Nah, saya sebut ilmuwan-ilmuwan UMSO ini karena inilah orang-orang yang akan mengharumkan nama besar UMSO di kancah nasional maupun internasional, yang punya karya-karya ilmiah yang baik, yang punya publikasi-publikasi yang disitasi oleh dosen-dosen di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan peran kita semua tidak terlepas dari apa yang kita lakukan di UMSO, sehingga peringkat-peringkat baik internasional maupun nasional UMSO tidak terlepas dari peran serta Bapak Ibu sekalian sebagai ilmuwan di Tas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Ibu yang terhormat, pada hari ini mestinya dibuka oleh Pak Rektor kegiatan ini, namun mohon maaf pada saat yang sama Pak Rektor ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami diminta untuk mewakili. Kebetulan Pak Wakil Rektor 1 juga sedang ada dalam proses pemulihan, sehingga mestinya ini juga diawali dengan sambutan oleh Bapak Wakil Rektor 1. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih kepada LPPM atas inisiasi kegiatan ini, karena ini juga adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, karena bagaimanapun karya ilmiah yang kita hasilkan baik dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, kemudian haki, lalu keynote speaker misalnya, itu adalah karya-karya yang patut kita apresiasi. Sehingga ini sudah berjalan lebih kurang 3 bulan ya, sudah hampir lebih 3 bulan, habis 3 bulan baru kita laksanakan sosialisasi untuk insentif tahun 2023 ya. Karena ini juga menjadi informasi yang dinanti-nanti oleh kita semua ya. Walaupun dari jumlah peserta ini saya lihat baru sekitar 120 orang ya Pak Saiful, kalau di dalam jumlah penerima insentif kita waktu penyerahan kemarin ada sekitar 261, berarti ini masih banyak yang belum bisa berhadir. Saya kira ini harapan saya terwakili ya, kita semua yang hadir dalam sosialisasi ini, sehingga nanti tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah sosialisasi ini selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati, kita hari ini berada pada Ramadan ke-8. Tentu kita menyaksikan bahwa bulan penuh berkah ini disambut di mana-mana dengan penuh gembira, dengan acara-acara yang banyak kita saksikan secara Islam, tapi banyak hal-hal yang menarik di televisi, informasi-informasi yang kita saksikan. Yang paling banyak dilihat itulah adalah bagaimana orang menyaksikan tempat-tempat berbuka puasa, tempat di mana kegiatan Ramadan ini cukup digembirakan. Nah, ini tentu membawa berkah juga bagi kita semua, sehingga LPPM memberikan kabar gembira juga pada hari ini di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita terima ya. Terlepas nanti dari adanya
pro kontra, adanya kekurang sesuaian dengan harapan kita untuk jumlah insentif yang mungkin nanti akan disampaikan oleh LPPM. Tapi yakin dan percayalah kita bahwa UMSU terus-menerus akan berupaya kita untuk meningkatkan apresiasi, penghargaan atau hadiah atas semua karya-karya yang kita lakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentu tadi Pak Saiful sudah mengumumkan ada lebih kurang 4 miliar ya insentif di tahun 2022. Ini sepertinya termasuk rekor juga ini ya, sudah termasuk rekor. Kita harapkan ini terus meningkat. Kita bukan mengurangi tapi akan meningkatkan. Tentu bagaimana cara meningkatkan insentif dari segi jumlah totalnya, memperbanyak orang yang ikut publikasi. Nah, kalau dilihat dari jumlah ini masih jauh dari harapan. Harapan kita adalah 1 dosen 1 publikasi minimal 1 tahun ya, atau 1 semester itu idealnya. Jadi kalau dosen kita ada 627, mestinya 627 orang itu punya 1 karya ilmiah 1 semester, punya 1 penelitian 1 semester atau 1 tahun. Itulah harapan besar kita ke depan, sehingga Bapak Ibu sekalian, yakinlah karya apapun yang kita hasilkan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan diapresiasi oleh kita semua, karena itu adalah bahagian dari upaya kita untuk membesarkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini LPPM akan melaksanakan sosialisasi buku pedoman insentif publikasi tahun 2023. Tentu ada beberapa perubahan, ada beberapa yang masih sama dengan yang sebelumnya. Nanti mari kita dengarkan bersama-sama. Tapi kami berharap kepada kita semua, bukan hanya semata-mata melihat jumlah insentif yang nanti akan kita dapatkan dari sebuah karya. Tapi Bapak Ibu sekalian, bahwa karena kita sudah menjadi dosen, yakinlah karya kita itu akan menjadi sebuah tanda monumental bahwa di masa depan kita akan diingat orang dari apa yang kita karyakan. Jadi kalau dosen itu kita ambil istilah, kalau harimau mati meninggalkan belang, begitu ya. Kalau gajah mati meninggalkan gading misalnya. Tapi kalau dosen mati meninggalkan karya ilmiah, meninggalkan publikasi yang setiap saat nanti akan dibaca orang, akan disitasi orang, dan itu menjadi harapan dan impian kita semua. Dan kami akan percaya itu menjadi amal ibadah bagi kita semua yang akan terus-menerus mengalir dimanapun kita berada nanti. Nah, maka mudah-mudahan kegiatan ini memotivasi kita untuk terus bersemangat memiliki publikasi ilmiah yang banyak di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Setiap tahun kita berharap kualitas riset kita meningkat, tentu otomatis kualitas publikasi kita juga meningkat. Yang menjadi perhatian kita juga adalah bagaimana publikasi ini kita bisa kolaborasi. Ya, kolaborasi publikasi bersama dengan dosen-dosen di perguruan tinggi lain. Ini yang sekarang ini cukup tinggi nilainya ya. Bukan hanya kolaborasi sesama dosen di dalam satu kampus, tapi juga di luar kampus. Ke depan kita juga sedang mendorong untuk adanya joint research. Ya, joint research yang hasilnya nanti adalah joint publikasi, baik internasional maupun nasional. Maka saya berharap pada kita semua, kegiatan ini semakin memperkuat semangat kita untuk terus berkarya, apapun nanti informasi yang disampaikan oleh LPPM untuk kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan informasi ini informasi yang baik, informasi yang membuat kita semakin berminat untuk melakukan publikasi. Karena kami yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, untuk batasan-batasan dan hitungan-hitungan minimal dari apa yang sudah kita anggarkan dalam insentif publikasi ini sebenarnya sudah cukup mencerahkan kita semua. Ya. Mungkin ke depan kita masih dalam melihat rasionalitas untuk menghitung insentif publikasi di Sinta 1 dan Sinta 2. Ya. Kalau yang lain saya kira sudah tidak ada persoalan karena biaya publikasinya sudah kita siapkan, tinggal hanya insentifnya saja yang perlu kita tinjau. Nah, tapi khusus untuk yang Scopus internasional itu sudah include semua, ya Pak, saya boleh include di dalam biaya insentif itu, di dalamnya ada biaya publikasi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari saya bahwa masih ada beberapa skim yang masih minim. Ini juga menjadi tugas kita semua. Saya tadi melihat skim yang cukup sedikit itu adalah di keynote speaker ya Pak. Saya boleh? Keynote speaker kita masih 6. Keynote speaker itu masih 6 di tahun 2023. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita tambah sehingga ini juga kita bisa menjadi pembicara kunci di forum-forum internasional maupun nasional. Kami kira itu Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni selama melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan nanti di Idul Fitri kita kembali merayakan sebagai manusia-manusia suci, ilmuwan-ilmuwan suci. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini karena aktivitas pendidikan kita tidak dilaksanakan secara langsung, mungkin banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini untuk menghasilkan publikasi-publikasi karya-karya ilmiah yang baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita mulai acara sosialisasi ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sosialisasi panduan insentif publikasi ilmiah UMSU tahun 2023 oleh Bidang Publikasi LPPM UMSU, Bapak Muhammad Andi Prayogi, ST MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bapak Ibu. Dengar Pak. Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirnya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Agus Sani MLP. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin Gurtom, MHUM. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Profesor Dr. Akrim, MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Asosiat Profesor Dr. Rodianto, MSI. Bapak Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Prodi, kemudian yang saya hormati Ketua LPPM, Bapak Dr. Saiful Amri Saragi, MSc, beserta jajaran LPPM, serta Bapak Ibu dosen sekalian. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang sosialisasi pedoman insentif. Mohon izin saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, dalam pedoman insentif tahun 2023 ini memang tidak terlalu berubah ya, belum berubah terlalu signifikan ya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan ke Bapak Ibu mengenai apa-apa saja ya yang diperlukan nantinya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam nantinya supaya kita menerbitkan ya artikel kita baik di jurnal maupun yang bereputasi maupun terakreditasi. Yang satu, kita wajib mensitasi minimal 2 artikel atau lebih jurnal dosen UMSU. Tujuannya itu meningkatkan jumlah citasi dosen. Kemudian nantinya sebagai pemeringkatan universitas
klasterisasi, kemudian nanti pemeringkatan Sinta. Nah, ini yang nomor 1 ini terkadang kita lupakan Bapak Ibu. Jadi kita mau menerbitkan artikel baik di jurnal maupun nanti kita mengikuti konferensi seminar internasional maupun nasional, ini kita terlupakan. Nah, kewajiban ini kita wajib Bapak Ibu. Kalau lebih banyak lebih baik. Antara kita mensitasi antara dosen satu dengan lainnya, begitu juga sebaliknya. Lebih banyak lebih baik, bagus. Nantinya itu tadi meningkatkan jumlah sitasi kita. Ini akan berpengaruh kepada nanti H-index. H-index jika Bapak Ibu mau meneliti, baik nanti di nasional, nanti di kementerian, itu sangat berpengaruh H-index-nya. Nah, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu dosen, nantinya ketika artikel yang mau diterbitkan, mohon Bapak Ibu mensitasi tulisan artikel jurnal dosen UMSU. Ini banyak juga kita temuan nih, Bapak Ibu melakukan bantuan biaya ya penerbitan artikel, baik yang di jurnal maupun mengikuti konferensi, itu terlupakan. Dan cara mensitasinya juga ada yang salah Bapak Ibu. Jadi kalau nanti cara mensitasinya salah, nanti akan berdampak terhadap sitasinya tidak masuk Bapak Ibu. Jadi mohon gunakan Mendeley Bapak Ibu dalam referensi. Di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu ya, ini kita sharing aja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pada ahlinya ya, jadi saya mohon izin bukan mengajari, jadi di sini saya cuma melakukan sharing ya, bagaimana nantinya artikel kita, sitasi kita lebih baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, afiliasi kita itu sudah merujuk kembali dengan bacaan atau tulisan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Masih banyak juga saya temukan itu menggunakan University of Muhammadiyah Sumatera Utara atau North Sumatra Muhammadiyah, itu ada juga yang menggunakan. Jadi mohon Bapak Ibu dalam menerbitkan artikelnya nanti, Bapak Ibu menuliskan afiliasinya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan nantinya Bapak Ibu mau menerbitkan, itu pastikan jurnal yang akan diterbitkan itu sudah sesuai indeksnya. Apakah itu memang Copernicus, EBSCO, atau ACI, Asian Citation Index, ProQuest, nanti Sinta, akreditasi berapa, Sinta 1 sampai 6, kemudian Scopus ataupun WOS. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ini yang harus memang benar diperhatikan juga masalah Copernicus. Copernicus itu dilihat Bapak Ibu, ICP-nya, nilai ICP-nya. Apakah dia masih ada jumlah yang terindeks atau memang dia sudah sama sekali non-indeks atau NI. Jadi jangan sempat Bapak Ibu ketika mau memasukkan artikel ke jurnal yang terindeks Copernicus, itu dibilang masih Copernicus, tetapi padahal dia tidak lagi terindeks Copernicus. Nah, ini ada kita beberapa temuan yang kita ini kan. Nanti mohon Bapak Ibu juga ini lebih selektif dalam memilih kemana jurnal yang akan dituju. Kemudian tadi kalau lagi Scopus itu dilihat juga Bapak Ibu jurnalnya. Kemudian lihat kuartilnya kuartil berapa. SJR-nya saya sarankan itu lebih besar dari 0,10 Bapak Ibu. Kemudian dilihat Scopus content coverage-nya. Berapa jumlah dokumen artikel setiap tahun yang terbit. Nah, itu sebagai dasar Bapak Ibu menentukan. Dan kemudian lagi, yang paling penting, dilihat di jurnal Scopus tersebut, yang terindeks Scopus, apakah banyak tidaknya jumlah penulis dosen dari Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau nanti jumlah dosen dari Indonesia yang menerbitkan artikel ke jurnal tersebut, kemungkinan Bapak Ibu, bisa saja itu nanti jurnal tersebut discontinue ke depannya, dikarenakan kebanyakan dari Indonesia. Nah, itu dalam Scopus. Begitu juga sama dengan halnya WOS. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, artikel yang diajukan insentif untuk jurnal bereputasi baik Scopus maupun WOS, itu terlebih dahulu sudah masuk ke ID Scopus penulis. Nah, jadi jangan Bapak Ibu kira ketika di jurnalnya sudah terbit, itu sudah masuk di Scopus. Nah, nanti Bapak Ibu lihat terlebih dahulu di Scopus ID Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Jadi ketika sudah masuk,
silakan Bapak Ibu mengajukan insentifnya. Tetapi kalau belum, tunggu dulu Bapak Ibu. Karena belum tentu tiba-tiba Bapak Ibu udah masuk artikelnya di jurnal. Tahu-taunya jurnal tersebut discontinue. Nah, itu tadi Bapak Ibu, mohon pastikan. Kemudian masalah keynote speaker Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pembicara inti di dalam suatu conference, baik nasional ataupun internasional. Ya, ini pembicara inti, namanya keynote inti, bukan sebagai narasumber biasa. Nah, jadi dia keynote speaker, pembicara inti, dan ada luaran yang dihasilkan. Nah, luaran itu tadi sangat berpengaruh pada citasi nantinya Bapak Ibu. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu yang berikutnya, bantuan publikasi dapat diberikan 1 per batch. 1. Jadi jangan pula Bapak Ibu pikir, saya ada 2 ini, saya artikel jurnal saya terbitkan ke Sinta 2, ada 2. Nah, tiba-tiba, kok nggak bisa saya ajukan di publish, di Simpublish. Nah, ada ketentuannya jumlah artikel atau bantuan, baik conference maupun artikel jurnal yang dibantu itu 1 per batch. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian berkas yang ditolak, misalkan gini Bapak Ibu, ada artikel Bapak Ibu atau pengajuan Bapak Ibu yang pernah ditolak. Nah, di Simpublish itu bisa Bapak Ibu edit, jangan Bapak Ibu tambah. Nah, ini seringkali kita jumpai permasalahan seperti ini. Kok nggak bisa ditambah, kok udah memenuhi, kok udah cukup. Nah, itu jadi Bapak Ibu perbaiki dari berkas yang ditolak. Kemudian nanti LPPM untuk meningkatkan penerbitan untuk Scopus, kita akan rencananya ada Scopus Camp. Nanti kita meminta arahan dari pimpinan apakah nantinya untuk meningkatkan jumlah artikel Scopus, yang mana target kita nanti 1000 artikel Scopus. Nah, itu minta arahan dari pimpinan bagaimana nantinya untuk masalah Scopus Camp. Nah, tapi ini disesuaikan juga harus adanya artikel dari Bapak Ibu. Kalaupun nantinya kita mengadakan Scopus Camp, tapi artikel yang nggak ada sama saja Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan koordinasi lagi kepada pimpinan bagaimana kita meningkatkan untuk citasi dari Scopus. Nah, jadi yang paling krusial Bapak Ibu di dalam buku pedoman insentif itu, yaitu tadi jumlah citasi Bapak Ibu. Citasi. Nah, Bapak Ibu mau melakukan penelitian kementerian di BIMA, nah itu kan dilihat berapa H indeksnya, kemudian berapa skor ininya, eligible apa tidak. Nah, jadi Bapak Ibu hal-hal inilah yang harus Bapak Ibu perhatikan. Untuk masalah jumlah insentif, mungkin nanti pimpinan bisa kita berkoordinasi Bapak pimpinan, karena kemarin waktu adanya proses akreditasi dari Lamemba, itu penilaian yang paling tinggi itu dari Scopus dan Sinta 1 dan Sinta 2. Sinta 1 dan Sinta 2. Jadi kemarin Prodi Manajemen sudah di asesmen lapangannya sebelumnya itu, yaitu penilaian yang paling tinggi itu dari Scopus dan Sinta 1 dan Sinta 2. Jadi nanti mohon Bapak pimpinan untuk masalah insentif untuk meningkatkan jumlah luaran di Sinta 1, Sinta 2 dan Scopus. Kalau Scopus memang sudah sangat ini insentifnya kita lebih tinggi dibandingkan dengan universitas-universitas yang ada di sekitar kita di Sumatera Utara. Tapi nanti kalau Sinta 1 dan Sinta 2 mohon nantinya kita koordinasi lagi Bapak pimpinan masalah insentif untuk Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, berikutnya, nah ini tadi kita sudah beralih ke mari ya Bapak Ibu ya, tahun 2017 sudah 2021 itu bahwa afiliasi kita menggunakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jangan lagi Bapak Ibu ya menggunakan University of Muhammadiyah Sumatera Utara, tapi pakailah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk afiliasinya berdasarkan surat edaran dari Pak Rektor nomor 3569/EDR/2.3 AU/UMSU/F/2021. Nah, ini Bapak Ibu, masalah citasi tadi berpengaruh pada ini untuk ranking dalam Webometrics. Nah, ranking
Alhamdulillah kita untuk tahun ini kita sudah masuk ke 79 ya. Sudah peringkat 79 di Webometric. Nah, ini masalah indikator yang paling krusial itu memang dari Scopus. Nah, ini indikatornya ya, indikator. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan target Scopus kita bisa meningkat dan lebih ini indikator yang paling tinggi itu memang tautan ya, tautan web page. Kemudian tadi Scopus. Nah, kita kalau untuk QStar memang masalah riset ya, penelitian kita belum ini. Nanti untuk target 1000 artikel mungkin ke depannya bisa kita koordinasi lagi dan kolaborasi untuk mencapai jumlah artikel Scopus 1000 per tahunnya. Nih, kita 4 bintang untuk QStar. Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang baru ini Scientific Index. Nah, Scientific Index Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini diperhitungkan jumlah Scientific Index-nya 2023 total H Index universitas institusi di dunia itu kita di 21.442. Nah, bisa dilihat nanti di Scientific Index Bapak Ibu di web bisa juga. Nah, dosen-dosen kita ini yang masuk ini di peringkat yang lumayan besar H Index-nya di dunia ini Pak Juprijen ya, Pak Juprijen di Scientific Index. H Index-nya cukup besar ini. Salah satu dosen kita ya, dosen ekonomi. Nah ini kalau di Sinta Bapak Ibu, ini Bapak Profesor Dr. Akrim. Nah ini H Index-nya udah H Index 4 ya. Yang ini yang pertama itu Pak Alko untuk H Index 9 H Index-nya ini. Nah, untuk jumlah Scopus cukup tinggi nih, 5 besar. Ini dia untuk Sinta. Jadi perlunya citasi itu ini Bapak Ibu. Nanti dia tersinkron di Bima, nanti eligible-nya berapa. Jadi ini dia Bapak Ibu. Jadi diperlukan. Nah, ini Bapak Profesor Dr. Akrim itu H Index Scopusnya 4. Kalau Alko itu 9, ya saya mengambil data dari Sinta Kemdikbud. Nah ini untuk universitas. Nah tadi kan universitas. Alhamdulillah Sinta kita peringkat 38 Bapak Ibu. Sebelumnya kita jauh sekali. Ini kita masuk di 38 untuk Sinta secara nasional 38. Nah, makanya kita perlukan untuknya luaran tadi. Luaran tadi itu ya artikel baik Sinta 1, Sinta 2 maupun ini namanya Scopus atau WOS. Nah, ini klasterisasi. Nah, kita LPPM masuk klaster utama. Kita masuk klaster utama dan penilaiannya itu tadi Sinta 1, Sinta 2 bobotnya. Nah, juga ini Bapak Ibu sangat berperan untuk artikel luaran kita nantinya. Ini berpengaruh juga pada insentif yang kita terima. Apabila nanti Bapak Ibu rajin dan banyak artikelnya ke Scopus ataupun ke Sinta 1, Sinta 2, tentunya jumlah insentif yang diterima ya cukup besar juga Bapak Ibu dibandingkan dengan Sinta 3, 4, 5, 6 itu Bapak Ibu. Nah, ini mengenai eligible nantinya artikel-artikel kita eligible di Bima ya Bapak Ibu ya. Authorize-nya berapa. Nih. Nah, ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu, untuk Copernicus itu dilihat Bapak Ibu, ICP-nya di kanan atas ini hijau. Nah, jadi kalau ICP-nya NI itu non-indeks Bapak Ibu. Jadi mohon dipertimbangkan lagi untuk menerbitkan artikel di situ Bapak Ibu, di jurnal yang dituju. Jadi ICP, Indeks Copernicus Value tahun 2021, ini ada Bapak Ibu. Nah, yang dikatakan tidak lagi seperti ini Bapak Ibu. Nih, ICP-nya 2021 NI, non-indeks atau non-indeks. Ada lagi nanti PI, pending, atau CS, coming soon. Nah, coming soon. Jadi mohon diperhatikan nanti Bapak Ibu, ketika nanti
Bapak Ibu menerbitkan artikel di jurnal yang terindeks Copernicus. Ya, jadi jangan kira Bapak Ibu ketika bilang, oh ini Copernicus, ada gambarnya Copernicus, diklik. Nah, kita sudah melayangkan juga kemarin, kita menanyakan apakah jurnal tersebut termasuk di dalam Copernicus atau tidak. Jadi kita email ke Copernicusnya langsung. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk Copernicus. Nah, ini untuk ACI, Asian Citation Index. Nah, Bapak Ibu bisa juga nanti melihat apakah jurnal tersebut termasuk terindeks ACI atau Asian Citation Index. Nanti bisa Bapak Ibu searching, nanti di about, pilihannya ada, nanti Bapak Ibu search. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mudah, gampang mengetahuinya apakah jurnal ini termasuk jurnal akreditasi atau yang bagaimana. Ini contohnya Scopus Bapak Ibu. Nah, dalam memilih jurnal Scopus, cara untuk melihatnya, Bapak Ibu masukkan dari source, nanti scopus.com, ya Bapak Ibu, kemudian klik source, kemudian ISSN-nya masukkan tanpa penghubung, kemudian find source. Find source. Nanti ini untuk mengetahui apakah jurnal tersebut masuk kemana, apakah nantinya discontinue, kuartil berapa, ini caranya untuk menentukan kuartil. Nah, ketika tadi muncul, ini saya contohkan quality access to success. Scopus Q3, cara untuk menentukannya, klik Bapak Ibu. Di sini, di bacaan kualitas aksesnya ini, 1 titik, kemudian pilih. Yang mana, ini kan ada jumlah kuartilnya, 1, 2, 3, 4. Kemudian pilihannya jurnal. Kemudian habis itu, klik apply. Nah, apabila tetap muncul, berarti jurnal Scopus itu termasuk kuartil ketiga atau Q3. Nah, ini dia. Nah, yang harus diperhatikan Bapak Ibu, SJR-nya Bapak Ibu. Nah, SJR-nya. Di sini SJR-nya 0,211. Cukup tinggi nih Bapak Ibu SJR-nya. Ini termasuk Q3. Kemudian lagi Bapak Ibu, yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu melihat jurnal Scopus, lihat Scopus Content Coverage-nya. Scopus Content Coverage. Lihat per tahunnya, kewajarannya. Apakah wajar artikelnya itu terbit? Apabila dia tidak terlalu wajar, maka Bapak Ibu harus mempertimbangkan apakah nantinya Bapak Ibu akan menerbitkan artikel ke jurnal yang dituju. Dan kemudian dilihat statusnya Bapak Ibu. Apakah masih present atau nantinya di bawah sini ada discontinue. Nah, ini untuk Scopus. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang tadi saya bilang, ketika mengklaim insentif, harus juga dilihat artikelnya sudah masuk tidak di dalam Scopus ID Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil contoh Pak Saipul punya ini, untuk artikelnya, dilihat apa sudah masuk tidak. Nah, nanti caranya Bapak Ibu masuk di scopus.com, kemudian cari author, nanti ketik namanya, Bapak Ibu misalkan nama depannya, kalau saya Muhammad Andi nama depan, belakangnya Prayogi, kemudian afiliasinya apa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, klik. Nah, kalau udah masuk, bisa Bapak Ibu klaim untuk insentifnya. Jadi jangan pula Bapak Ibu bilang, kan udah masuk di jurnalnya, artikel saya udah terbit. Nah, itu udah Scopus lah, itu belum tentu Bapak Ibu. Nah, jadi belum tentu. Jadi bisa saja nantinya jurnal tersebut bisa saja discontinue. Nah, discontinue lain lagi insentifnya. Kalau discontinue, insentifnya nanti jurnal internasional biasa jadinya Bapak Ibu. Itu 600.000. Nah, kan sayang ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya dalam menentukan jurnal yang kita pilih di Scopus, Bapak Ibu sudah bisa mengetahuinya. Nah, ini saya sharing bagaimana cara menentukan untuk langkah-langkahnya. Nah, ini untuk kuartilnya, biasanya persentilnya itu 75 sampai dengan 99%, itu termasuk kuartil 1. Kuartil 2 itu 50 sampai dengan 74%, kuartil 3 atau Q3 25% sampai dengan 49%, kuartil 4 0 sampai dengan 24%. Nah, saya sarankan untuk yang Q4 Bapak Ibu
Itu tadi di atas 0,10. Jangan Bapak Ibu masih 0, itu Bapak Ibu pilih. Kenapa? Kita nggak tahu. Bisa saja besoknya sudah discontinue. Sayang Bapak Ibu. Ya, artikel. Memang zaman sekarang ini kita nggak bisa memastikan kalau yang namanya Scopus itu kapan dia masih bertahan present ataupun nantinya sudah discontinue. Baik Bapak Ibu. Nah ini untuk mengetahui jurnal tersebut predator atau enggak, bisa Bapak Ibu cek di Bellis ya. Bapak Ibu ya, jurnal tersebut termasuk kategori predator atau tidaknya. Memang ini terkadang Bellis ini update, tapi terkadang tidak juga Bellis. Tapi ini sebagai langkah dasar awal kita dapat melihat apakah masuk kategori predator atau tidak jurnal tersebut. Nah kemudian WOS, nah dilihat ini Bapak Ibu, nanti dicek apakah artikelnya termasuk, nanti bisa masukkan ISSN-nya, kemudian search, apakah muncul di Web of Science atau WOS jurnal tersebut. Ketika dimasukkan ISSN-nya kita search tidak muncul, nah itu berarti tidak terindeks Web of Science atau WOS. Nah ini contoh untuk jurnal yang terakreditasi SINTA 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi masukkan nanti Bapak Ibu ISSN elektroniknya atau ISSN cetaknya, printnya ke SINTA Kemdikbud. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tahu nantinya jika ditawarin, oh kemari aja jurnalnya, artikelnya diterbitkan ke jurnal ini. Nah, Bapak Ibu bisa ngeceknya juga dari source SINTA Kemdikbud, klik jurnal, klik masukkan ketik ISSN-nya tanpa penghubung ya Bapak Ibu, bisa yang print ataupun yang elektronik. Jadi dipilih mana yang didaftarkan ya, didaftarkan. Nanti ketika habis itu enter. Nah, kemudian nanti muncul. Nah, ini saya contohkan jurnal ilmiah manajemen dan bisnis yang SINTA 3. Nah, ini jadi Bapak Ibu tahu nanti kemana artikel itu akreditasinya apa. Jadi Bapak Ibu tahu. Ya, jadi tidak lagi kok kayak gitu, kok beda kan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui hal tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, untuk penyampaian tentang sosialisasi pedoman mungkin itu Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan kita buka sharing tanya jawab kepada waktu dan tempat. Saya persilakan Bapak Ibu. Billahi bisabil haq, wastabil khalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Halo, izin Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rahmat wabarakatuh. Sudah Purnadi dari pertanian agribisnis. Ingin saya tanyakan kepada Pak Andi adalah pada poin pertama tadi bahwa sangat penting citasi dalam menerima insentif ini, gitu Pak Andi ya. Jadi saya punya problem seperti ini Pak Andi. Jika seandainya jurnal sudah pasti melihat artikel kita yaitu referensi terbaru. Jadi bagaimana jika di dalam mungkin citasi yang ada di prodi itu atau di fakultas itu, terutama di prodi ya, karena yang lebih spesifik nantinya, itu tidak ada yang terbaru. Tidak ada artikel yang terbaru mengenai skop ataupun bagian dari yang akan kita bahas atau yang kita publish di dalam sebuah jurnal. Apakah memang itu harus dipaksakan juga untuk membuat citasi? Kalau toh dipaksakan, saya pikir integritas dari kita sendiri selaku penulis itu tidak juga bagus ya, saya pikir. Itu bagaimana solusinya Pak Andi? Terima kasih. Ya, baik Pak Rahmat ya. Pak Ketua izin, Pak Saiful.
Pak Saiful. Baik, Pak Suryanto, memang ini memang suatu kendala juga terkadang ya Pak. Kalau dia terakreditasi misalkan terindeks Scopus ataupun Sinta. Tapi coba kita lihat dulu Pak, apakah ada variabel yang bisa menyangkut dengan tulisan artikel dosen UMSU Pak. Jadi misalkan kita mau melihat tentang sosial, kesejahteraan. Ya mungkin ada kaitannya Pak, bisa dimasukkan. Karena kan biasanya 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir dari citasi referensi tersebut Pak. Jadi bisa kita kaitkan Pak, kita masukkan. Tapi kalaupun memang itu tidak bisa dipaksakan, mungkin nanti kita bisa koordinasi lagi lebih lanjut dengan pimpinan Bapak. Jadi keputusan itu kita tetap koordinasi dengan pimpinan. Tidak serta-merta kalau memang itu tidak bisa, ya ini karena kan ada ketentuan juga dari misalkan Scopus itu memang benar-benar dia referensinya. Tapi terlebih dahulu saya sarankan Bapak bagaimana kaitkan dengan variabel yang ada Pak dalam penelitian itu. Pasti banyak lah Pak variabelnya. Misalkan kita mau bicara tentang tanaman, tadi Bapak dari pertanian ya Pak? Dari pertanian. Iya Pak, saya dari pertanian konsentrasinya ekonomi lingkungan Pak. Ekonomi lingkungan. Oh bisa saja Pak, dengan ekonomi, kalau lingkungan kan bisa saja Bapak nanti di ekonomi kawan itu jurnal kita ekonomi. Coba Bapak kaitkan bagaimana kalau dia pertumbuhan ekonomi, lingkungan. Nah itu dikaitkan, ada artikel yang menyinggung, bisa Bapak citasi Pak. Tapi kalau memang tidak masuk, ya itu baru nanti jangan Bapak paksakan. Tapi itu tadilah kita tetap berkoordinasi Pak untuk menentukan apakah hal tersebut memang bisa atau tidaknya, begitu Pak. Betul yang disampaikan Pak Andi, Pak Rahmat, kita berusaha semaksimal mungkin ya Bapak Ibu, Pak Rahmat dan Bapak Ibu untuk mencitasi dosen kita. Kalau memang masih bisa dikaitkan, memang agak sulit juga ya Pak Rahmat ya. Mungkin ini juga berlaku di Bapak Ibu khususnya yang memang belum banyak dosen yang menghasilkan artikel Scopus memang di jurusannya. Cuma kami serahkanlah kepada kebijaksanaan daripada Bapak Ibu. Kalau memang masih bisa ada hal-hal yang bisa dikaitkan, walaupun itu tidak tidak terlalu signifikan, hanya di beberapa poin yang sangat kecil, kalaupun itu bisa dicantolkan, kami berharap Bapak Ibu bisa melakukan itu. Cuma lagi-lagi betul, kalau memang sama sekali tidak bisa dicantolkan, apa boleh buat. Itu pun Bapak Ibu, silakan kalau memang nanti pada saat pembuatan artikelnya, jika memang tidak ada lagi citasi yang bisa dicantolkan, nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa komunikasikan kepada kami, begitu. Baik Pak Rahmat. Begitu Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Saiful dan Pandi. Satu lagi Pak, untuk Mas Didi, mengenai nilainya Pak Andi, apa bisa dibocorkan atau masih sama mungkin dengan nilai yang kita terima dari tahun sebelumnya? Ini mengingat mungkin motivasi dari kita juga Pak Andi, kan? Semakin tinggi nilai itu mungkin semakin tinggi pula capaiannya. Terima kasih Pak. Untuk sementara kita masih sama Pak, tapi nanti nilainya kita tetap berkoordinasi dengan pimpinan untuk peningkatan dalam jurnal artikel yang diterbitkan ke jurnal Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, memang ini sangat dengan kebijakan dari pemerintah tentang kewajiban khusus bagi rektor kepala. Nah, itu kan ada sebagai penulis pertama ataupun sebagai anggota. Kita terus berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengenai hal ini Bapak. Jadi mudah-mudahan diijabah dengan bulan yang berkah ini Pak ya. Nah, kita berharap untuk Sinta 1 dan Sinta 2-nya bisa dinaikkan gitu Pak ya. Sinta 1 dan Sinta 2-nya. Ataupun yang lainnya di bulan berkah ini ya kan Pak. Ya, baik Pak, kita terus koordinasi Pak untuk masalah tersebut Pak. Terus berkoordinasi dengan pimpinan. Begitu Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak. Masih angkanya sama Pak ya. Q1 50, Q2 35 Pak Andi ya. Q3 25. 35 Q4 berapa Pak? 15 ya. Nah, Q4 15. Sinta 1 11. 15 Pak.
Bu, Sinta 1 15 sama Ah. dengan Q4 ya. Ya, Sinta 2 5, 5 juta. Sinta 3, 3 juta. Sinta 3 3, Sinta 4 2, Sinta 2. 5 1,5 Pak. 1,5. Sinta 1. 6 1 ya. Kopernikus di berapa Pak? 1,5 juta ya. Pak. 1,5 juta. 1,5. Ya. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu ya, masih belum berubah. Untuk hakim mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kalau usahakan memang pemegangnya UMSU ya Bapak Ibu supaya bisa full 1,5 juta. Kalau pemegang hakinya pribadi dia masih di setengahnya Bapak Ibu 750.000. Ada lagi Pak Rahmat? Cukup, Silakan. Pak. Cukup, terima kasih. Terima Bapak kasih. Ibu yang Silakan, lain Bapak silakan, Ibu. ada yang mau tanya. Kalau dari chat ini Pak Andi, Mbak kita lihat untuk ada dari Bu Lita. Mungkin Pak, saya sampaikan langsung ya. Seperti. Oh iya silakan Bu. Mana? Ini ya Mana, Pak Ibu? Ketua ya. Oh iya, Begini, silakan Bu, silakan. begini Pak penyampaiannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. di publikasi panduan yang sebelumnya itu disebutkan wajib kita mensitasi dan mengutip 2 artikel dari jurnal internasional seperti saya waktu itu publikasi Web of Science dan saya citasi Pak Ketua karena ada 3 artikel Pak Ketua gitu ya, yang afiliasinya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah itu kan di panduan tahun lalu ya Pak ya. Apakah di panduan insentif yang saat ini itu apakah seperti itu tetap berlaku? Namun ada sedikit kendalanya ini Pak. Kendalanya itu begini, kalau seandainya nanti yang seperti disampaikan Bapak sebelumnya Pak Rahmat tadi, bahwasanya saat kita publikasi di Scopus atau internasional lainnya, dan juga mungkin saya beralih ke ionic liquid gitu kan. Ionic liquid itu di pupuk cair saya itu mau saya teruskan penelitiannya. Nah, sementara nanti masih bisa nggak saya citasi publikasi Bapak gitu loh. Dan itu di ketentuan seandainya itu terbit, kalau memang tidak memungkinkan ada beberapa proses review gitu kan. Kalau yang ionic liquid di Universitas Muhammadiyah kayaknya saya hanya bisa citasi punya Pak Ketua. Namun kan itu apakah masih bisa saya sisip-sisipkan atau bagaimana itu Pak gitu. Apakah itu nanti terkendala di pembiayaan insentifnya itu apakah ada masalah karena nggak ada citasi 2 orang dari UMSU, sementara mungkin artikel yang terkait itu apakah spesifik tentang itu mungkin belum bisa dipastikan ada gitu. Kalau yang lain mungkin ada. Sebisanya kan kita arahan Pak Ketua kan demikian ya Pak ya. Mohon Pak pencerahannya tentang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita. Waalaikumsalam. Mungkin sama kayak tadi ya Pak Andi ya. Ya sama Bu Lita. Sebelumnya. Jadi nanti diusahakan dulu Bu Lita, kalau masalah citasi itu judul artikel dikaitkan variabelnya. Jadi kalau memang tidak bisa sama sekali, baru nanti kita koordinasi dan keputusan tetap kita berkoordinasi. Jadi diusahakan dulu Bu Lita. Jadi kalau masalah citasi itu ya tadi kan sesama kita lah dosen UMSU saling mencitasi. Gunanya tadi meningkatkan hak indeks kita Ibu. Gitu Ibu ya. Ya, diupayakan duluan hal itu ya Pak Andi ya. Memang saya lakukan itu juga kemarin. Cuman ke depannya nanti paling saya ambil reviewnya di metodologinya mungkin ya. Metodologinya Pak Ketua mungkin bisa saya citasi seperti itu ya, karena kan nggak terlalu spesifik. Bisa Bu, atau penelitian terdahulu apa yang berkaitan dengan itu bisa saja Bu. Penelitian terdahulunya begitu Bu. Baik. Terima kasih banyak sarannya Pak Andi. Sama-sama Bu Lita. Ya, terima kasih Pak Bu Ketua. Lita. Ini coba dari chat Pak Andi. Waalaikumsalam. Ada dari Pak Zulfi Amrin Pak Andi. Sama mungkin pertanyaannya, fokus saya tentang pelabelan pada graf. Di UMSU hanya saya yang melakukan itu mungkin maksudnya ya. Iya, itu benar. Bagaimana? Nggak ada yang lain Pak di situ, cuma saya sendiri. Ya. Mungkin sama juga kali Pak Andi ya, silakan Pak Andi. Siap, baik, terima kasih Pak Zulfi Amri ya. Ini Bapak mau mensitasi tetapi tidak ada artikel yang ini Pak ya, sama dengan Bapak ini ya, terbitkan ya. Iya, tidak ada yang lain. Mungkin Bapak itu tadi kondisinya kalau hal tertentu memang ya tidak bisa juga kita paksakan.
kalau memang tidak ada. Tapi kalau bisa itu tadi kita lihat dari segi mananya. Misalkan tadi kan kalau matematika kan bahwa matematika apa yang bisa dikaitkan. Misalkan rumus tadi Pitagoras menurut pendapat ini gimana? Nah, itu kan. Kayaknya nggak ada Bang Andi. Itu nggak ada. Kalau bicara tentang pelabelan tak ada. Kecuali tulisan saya sendiri gitu. Tulisan Solusinya saya kira cuma tulisan saya sendiri yang bisa diapain kan? Iya, baik Pak. Lagi gitu kan? Iya. Ya, hal tersebut nanti kita tetap koordinasi Pak untuk. Terus bocoran untuk apa? Sinta 1 dan Sinta 2, bocoran aja. Oh ya, tadi sudah disampaikan Pak. Masih sama Pak ya, 15 juta Sinta 1, 5 juta Sinta 2. Gitu ya. Masih sama Pak. Masih sama nanti naikkan lagi, belum cukup itu. Karena ya, kita tetap Sinta 2, Sinta 1 itu udah Skopus itu. Kita tetap berkoordinasi Pak. Kita tetap berkoordinasi sama pimpinan. Kan tadi kita sini juga Pak. Bulan berkah, bulan baik. Ya mudah-mudahan saja Pak ada perubahan Pak. Kita kan berharapnya seperti itu Pak. Kita aminkan ya Pak. Kita sama-sama aminkan Sinta 1 dan Sinta 2 ada kenaikan gitu Pak. Oke, mantap Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Pak Julfi. Ini ada dari Pak Alri nih Pak Andi. Ini. Ya. Bagaimana caranya klaim dua insentif ini Pak? Satu Sinta, satu Skopus, periode sama. Ini Pak Alri ini salah satu yang produktif ini ya, Pak. Produktif. Satu semester. Benar. Ada Pak Alri nih? Pak Alri ada Pak? Pak Alri mana? Pak Alri. Ya Pak Alri. Ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, ini Pak Alri ini memang produktif sekali ya Bapak Ibu ya dalam menerbitkan artikel di Skopus. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi memang untuk aturan kita memang dan di POPAK itu memang setiap tahun itu kan bisa 2 ya untuk artikel yang bisa diterbitkan. Per batch-nya kita memang 1 Bapak Ibu. Jadi mana yang lebih tinggi? Jadi mana yang lebih tinggi lah. Kalau misalkan Skopus, ya Skopus lah Pak Alri ya yang diajukan ya kan. Kalau sementara aturan di kita masih 1 Pak. Jadi mana yang lebih tinggi insentifnya Pak diajukan Pak. Nah, jadi kan kita masih ada batas 1 tahun terakhir. Misalkan kita verifikasi tahun 2023, artikel tahun 2022 itu masih bisa dimasukkan. Jadi Bapak terlebih dahulu hitung-hitungan dulu Pak, yang mana insentif yang paling besar Pak gitu Pak. Yang dimasukkan gitu Pak Alri. Jadi nanti kita pun tetap koordinasi. Maaf Pak Andi. Ya. Bukan perkara hitung-hitung uangnya, cuma kan hitung-hitung expirednya kan. Waktunya terbatas. Betul Pak. Sementara kan kita ikut juga di hibah internal. Keluarannya ya jurnal di Sinta. Jadi di hibah dikti kita keluarannya Skopus. Itu kan di tahun yang sama kan sama-sama keluar gitu. Jadi kalau nanti kita hitung-hitung ya 1 nanti bisa habis waktu ya kan. Kan sayang misal Sinta 3 walaupun 3 juta ya itu kan berbiaya juga kan. Maksudnya mungkin Pak maksudnya disertakan aja lah gitu biar dosen peneliti ini rajin juga dia. Sementara kita kan dituntut juga menggelorakan Sinta ini ya kan. Sementara insentifnya nggak boleh sekali klaim 2 gitu. Nah inilah coba dibicarakanlah dengan pimpinan gitu ya kan. Kalau kita diskusi memang nggak selesai lah. Baik Pak. Masalah tersebut nanti kita sampaikan ke pimpinan Pak. Tapi untuk sementara ini Pak memang masih 1 Pak. Jadi mana yang lebih tinggi Pak insentifnya. Dan kita masih bisa berpeluang 1 tahun terakhir itu masih diterima Pak. Jadi seperti tadi kan kita 1 batch itu kan 2, 1 tahun itu 2 batch. Jadi Januari, Juni, kemudian Juli, Desember. Jadi Bapak bisa nanti masuk ke batch berikutnya ataupun tahun berikutnya Pak. Tahun yang pertama. Tapi nanti kita tetap berkoordinasi ke pimpinan Pak untuk masalah tersebut Pak. Terima kasih Pak Alri atas masukan dan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Alri. Ya, sama-sama. Ini berikutnya dari Bu Melviana ya.
Nah, ini mungkin sama kasusnya. Saya punya 2 artikel yang kebetulan terbitnya sama, Pak. Oh, ya, Apakah yang sama. satu lagi bisa diajukan di batch berikutnya? Silakan Pak Andi. Ya, ya Bu, terima kasih Bu Melina ya, Bu Melina ya. Melviana ya. Bu Melviana, ya itu tadi Bu, kalau misalkan tadi bisa di batch berikutnya Bu. Jadi kalau misalkan di batch Januari Januari Juni itu 1, nanti Juli Desember Ibu bisa ajukan lagi Bu, atau ada yang lebih tinggi tahun berikutnya. Kita masih aturannya 1 tahun terakhir masih bisa diterima Bu, masih diterima untuk masalah insentif. Begitu ya Bu Melvina. Oke, ini dari Pak Chandra Pak. Kalau mensitasi artikel sendiri, self citation, silakan Pak. Ya, baik Mbak Chandra Mirsa ya. Sebenarnya Bapak Ibu usahakan jangan self citation sendiri Bu ya, Bapak Ibu ya. Usahakan artikel lain Bu, Bapak Ibu, artikel jurnal dosen UMSU lain yang Bapak citasi yang berkaitan dengan jumlah variabel yang ada. Kalau nanti setiap kita mau publish itu saja, wah ini kan jadi pertanyaan. Coba Bapak Ibu nanti lihat di Google Scholar, itu ada tanda bintang Bapak Ibu ya, tanda bintang nanti citasi kita tulis sendiri citasi kita, itu di Google Scholar ada tanda bintang di tahunnya itu, berapa di jumlah citasinya. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu mensitasinya itu artikel dosen lain Bapak Ibu ya. Jadi sesama kita tukar gitu ya, tukar. Ketika kita mau menerbitkan artikel apa, ya dosen lain yang kita citasi. Kemudian nanti dosen lain itu gantian mensitasi tulisan kita, artikel kita ya. Jadi nanti kalau ada yang itu dilihat nanti di Google Scholar itu ditanda itu Bu, Bapak Ibu ya. Jadi ada tanda bintang nanti Google Scholar itu. Kalau kita ada self citation sendiri itu ada berapa jumlahnya kita self citasi gitu. Baik, Pak Chandra ya tadi. Itu Pak Chandra ya. Jadi kalau udah nggak ada lagi apa boleh buat, boleh lah Pak. Cuma kalau memang masih yang lain. Itu Pak Chandra. Mungkin silakan. Pak Suwarno dan Pak Hairul ini sepertinya sama pertanyaannya Pak. Koautor penulis kedua ketiga masih dapat nggak Pak ini Pak di tahun ini? Silakan Pak. Ya, untuk buku insentif Pak tetap Pak. Tapi jangan pula gini Pak. Penulis 1 dari UMSU, 2 UMSU, 3 UMSU itu ngeklaim, itu nggak bisa Pak. Salah satunya Pak. Jadi kan yang ada di image Bapak Ibu terkadang kan, oh kan bisa sampai penulis ketiga, berarti penulis 1, 2, 3-nya bisa ngajukan loh. Nah, kan tidak seperti itu Pak. Jadi kalau dia penulis 1 dari UMSU sudah mengajukan, ya berarti sudah tidak 3-3-nya ya. Kalau nanti ada Bapak Ibu penulis kedua, penulis 1 dari universitas lain, nah penulis 3 misalnya Bapak Ibu juga, nah, itu bisa. Nah, kalau dia itu, tapi kalau dia nanti penulis 1, 2, 3 yang dari UMSU, ya itu tidak bisa. Salah satunya Pak, Bapak Ibu yang diberikan insentif. Dan otomatis di sistem itu sudah terlock Bapak Ibu ya. Jadi ketika udah diajukan, judulnya apa, kemudian ini apa, itu tidak bisa lagi. Nah, itu dia. Begitu ya Pak Suwarno. Itu Pak Suwarno, Pak Hairul, jadi masih sampai penulis ketiga Pak Andi ya? Ya masih. 2, 3 masih bisa. Masih koautor 3. Kalaupun kolaborasi usahakan Bapak Ibu berada di 4. 1 sebagai penulis pertama, yang kedua sebagai penulis kedua atau penulis ketiga, yang keempat atau sebagai koautor. Nah, ya. Berjuanglah Atau Bapak koresponden. Ibu untuk yang koresponden maksud saya. Jadi koresponden. Jadi berjuang di 4 wilayah itu untuk bisa mendapatkan insentif. Ini dari Bu Niswa Pak. Ini mungkin untuk Scopus apakah ada minimal SJR Pak? Ya, sebenarnya sudah ada Bu. Ini Bu Niswa ya, Bu Niswa mana nih Bu Niswa? Ya Bu, masalah SJR itu di buku pedoman sudah ada Bu, minimal 0,10 Bu di atasnya Bu, di atas 0,10 ya Bu di aturan. Nah itu untuk menghindari terjadi nanti Scopus bisa saja discontinue ya. Jadi mohon Bapak Ibu tadi seperti yang saya jelaskan, dalam memilih jurnal yang terindeks Scopus, SJR-nya diusahakan di atas 0,10 Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk menghindari terjadinya juga discontinue begitu. Jadi tidak tadi yang baru ya misalkan 0 ya kan. Bisa saja Bapak Ibu masukkan
sekarang statusnya masih terindeks Scopus. Tiba-tiba dalam satu volume edisi itu banyak dia nerbitkannya dari Indonesia. Ya, totonya bulan depan udah discontinue. Ya kan sayang Bapak Ibu. Jadi untuk SJR-nya sudah ada ketentuannya dan sudah ada surat edarannya. Sebelumnya itu di atas 0,10 gitu Bapak Ibu Niswa. Menambahkan sedikit, mungkin berkaitan juga Pak Andia dengan akreditasi kemarin di manajemen kalau nggak salah. Ya. Itu asesor hanya minta dihitungkan artikel yang Scopus SJR 0,1 atau WOS 0,05. Benar, Ini benar, kalau Pak. di bawah itu Bapak Ibu nggak dihitung gitu. Jadi agak sayang juga ya kalau artikel kita itu nggak bisa mendukung akreditasi. Kalau nggak salah gitu. Gitu Pak Andi ya kemarin ya? Benar Pak Saiful. Jadi kemarin waktu proses Lamemba, asesor menilai coba dihitung berapa yang SJR-nya di atas ini. Jadi memang disarankan SJR-nya di atas 0,10 Bapak Ibu, dan tadi WOS di 0,05. Jadi di WOS itu bisa dilihat juga nantinya jurnal itu terindeks berapa, apa SJR sama dengan kayak Scopus. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi usahakan ketika memilih jurnal Scopus maupun WOS, diusahakan di atas 0,10 atau tadi 0,05. Gitu Pak. Oke, kita lanjut ke Bu Asrita. Untuk mensitasi artikel dosen UMSU, apakah dosen tersebut harus sebagai penulis pertama saja atau boleh sebagai penulis 2? Ini maksudnya sitasi itu Bu, tidak mesti sebagai penulis Bu. Kalau sitasi. Ini di mana nih? Dari chat ya Pak ya? Iya, dari chat. Tidak, ini tidak dapat instansi. Sebentar Mas. Bu Asrita ada Bu? Bu Asrita, tadi Iya, kayaknya. Pak Andi. Ya, silakan Bu Asrita. Iya, Bu, maksudnya kan ini tadi ada kewajiban mensitasi 2 dosen UMSU. Ya. Maksudnya tulisan mereka itu apakah mereka sebagai penulis pertama atau boleh mereka nulis satu tim gitu? Enggak Bu, kalau misalkan artikel Ibu sitasi itu kan Bu melihat apakah judul artikel mereka itu berkaitan dengan artikel yang akan kita terbitkan Bu. Jadi tidak mesti dia sebagai penulis di jurnal artikel yang akan kita terbitkan gitu Bu. Mensitasi gitu Bu. Bukan, maksud saya kan gini, nanti kan di pustaka muncul kan, kalau di daftar pustaka ketika sitasi yang muncul itu nama penulis pertama saja. Nama penulis pertama? Ya, kalau sistem apa itu yang muncul itu akan nama penulis pertama saja. Itu yang membuktikan bahwa bahwa nama kita mensitasi dosen UMSU gitu. Iya. Nah, buktinya kita mensitasi juga, tapi dia penulis kedua dan ketiga sehingga namanya nggak muncul gitu. Nah, jadi Bu, kalau dia mensitasi itu kan di artikel itu kan misalkan lebih dari 2 atau 3, nanti et al, misalkan Prayogi et al 2021 gitu kan Bu, kalau di artikelnya. Tetapi di referensinya tetap itu terlihat Bu. Nanti di bagian bibliografinya tetap siapa saja penulisnya. Misalkan nama saya Prayogi, Parisi, Lesmana dan Lesmana kan. Nah, itu tetap terlihat Bu nantinya. Tapi kalau dia di artikel yang di dalamnya itu memang dia tidak terlihat. Tapi kalau di referensinya atau daftar pustakanya itu akan terlihat siapa-siapa saja namanya. Begitu Bu. Ya, berarti masih tetap bisa diakui kan Pak? Bisa Bu, kalau dia mensitasi dosen UMSU, gitu Bu. Nah, kalau satu lagi Pak, tadi tidak disarankan untuk mensitasi tidak disarankan. Ya. Termasuk kalau kita sebagai penulis kedua dan seterusnya. Kita tidak sebagai penulis pertama gitu. Maksudnya Bu? Ya Bu, betul. Ya, jangan mensitasi tulisan sendiri gitu. Ya. Artinya kalau memang nggak bisa Bu. Kita tidak sebagai penulis pertama, berarti kita tetap masuk, itu berarti tulisan kita ya. Iya Bu. Jadi kalaupun usahakan dulu Bu, ada artikel yang berkaitan dosen UMSU lain Bu, yang dimasukkan di referensi Bu. Kalau memang nanti nggak ada, baru kita memasukkan referensi dari artikel jurnal yang kita terbitkan dalam artikel, begitu Bu.
Iya, baik Pak. Gitu. Boleh Makasih satu Pak lagi Pak? Srita. Oh, Boleh, silakan Bu, silakan. silakan Bu. Ini mungkin saya konfirmasi saja. Kalau misalnya artikel kita sudah kita ajukan insentifnya, kemudian artikel tersebut kita hakikan, nah apakah hakinya ini masih bisa diajukan untuk insentif atau tidak? Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, masalah itu nanti kita lebih koordinasi. Tapi kalau itu kan Bu, memang kelihatan double funding ya Bu ya. Ketika kita udah dapat insentif di artikel jurnal, terus kita insentifkan lagi di hakinya. Tapi itu masalah itu nanti tetap kita akan terus berkoordinasi, karena kan memang syarat itu ada juga ya Bu untuk haki. Itu salah satu penilaian juga Bu dalam proses akreditasi, itu ada juga haki. Jadi nanti kita tetap berkoordinasi Bu dengan aturan-aturan yang ada dengan pimpinan Ibu gitu. Apakah masih diperbolehkan gitu Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Makasih Pak. Sebelum ke Pak Jailani ini ada Pak Amnur Rifai ini, apakah masih ada aturan review Pak? Karena ada mungkin yang ngasih review. Ya. Review. Baik. Terima kasih. Izin Pak, izin bicara Pak. Boleh. Ya, silakan Pak Amnur. Pak Amnur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Pak, ini kemarin kan jurnal saya kan sudah terbit dan saya ngajukan intensif. Tapi ada kendala, reviewer saya kan tidak ada gitu kan. Jadi kemarin cerita sama Pak Apa kan tidak bisa untuk pengajuan intensif gitu. Nah ini kan Pak periode itu kan tadi yang macam Pak Alri itu kan ada masanya ya kan. Saya kan jurnal saya itu kan terbit di tahun yang sama. Dan itu pengajuannya kan nggak bisa dua-dua, harus satu. Jadi saya mohon solusinya gimana itu Pak gitu. Ya Pak Amnur. Memang Pak Amnur, itu memang kita untuk syarat itu memang ada Pak untuk bukti reviewnya. Jadi ketika kita memasukkan artikel itu kan ada proses OJS-nya Pak. Jadi kita submit, nanti kan ada di situ terlihat nanti reviewer ada. Jadi apakah ada yang diperbaiki atau tidak? Dan itu memang suatu syarat nanti Pak di dalam untuk kepangkatan juga itu diminta Pak. Diminta bagaimana prosesnya. Kemudian semalam ada juga yang saya dengar ada perubahan lain sepertinya. Tidak hanya itu saja yang diminta. Karena berbeda, misalkan nanti review 1 yang meriksa berbeda. Nanti reviewer 2 berbeda. Jadi ada lagi hal tambahan yang saya dengar kemarin. Tapi nanti saya pastikan lagi. Tapi untuk syarat itu memang tetap ada Pak. Tetap ada untuk bukti reviewnya Pak. Jadi bukti reviewnya. Jadi kan terkadang ada juga yang melakukan fast track Pak. Jadi fast track tanpa melalui OJS ya kan, tanpa review. Jadi kita menghindari hal-hal tersebut Pak. Demikian Pak Amnur. Jadi itu Pak, izin Pak. Ya. Kalau kan punya saya itu kan ada 2 jurnal itu diterbit yang sama. Ya. Nah itu kan masa expirednya kan ada juga ya kan. Ya. Jadi itu bagaimana itu Pak? Masih bisa Pak, saya mengajukan intensif atau bagaimana? Umpamanya di tahun 2022 ya kan. Nah itu bisa diajukan di tahun 2023. Itu untuk 1 jurnal. Apakah yang untuk 1 lagi 2024 masih bisa Pak gitu Pak? Kita ada 2 batch Pak Amnur. Jadi batch pertama itu Januari Juni, kemudian Juli Desember. Nah, apabila artikel yang tadi dua-duanya terbit di 2022, Bapak bisa masukkan yang di batch pertama Januari Juni, kemudian 1 lagi nanti bisa di Juli Desember Pak. Jadi kita masih ada tenggang 1 tahun terakhir untuk aturan itu masih ada, kita bisa terima Pak. Tapi tetap ada bukti reviewnya ya Pak. Bukti review tetap masih ada Pak. Jadi belum dirubah. Baik Pak, iya Pak. Ya Pak Amnur. Terima kasih Pak Amnur. Kita baik. Terima kasih. Kita mungkin lanjut karena waktu juga ke Pak Zailani, silakan Pak. Silakan Ustaz.
Baik, terima kasih kepada Pak Andi Prayogi dan Pak Saiful yang telah menyelesaikan S3-nya di Jepang. Terima kasih, Pak. Izin menyampaikan beberapa pandangan terkait tentang insentif di LP2M. Melalui dari beberapa aktivitas borang kita yang berbasis internasional, itu beberapa kali kita mengikuti borang, mereka minta laporan-laporan penelitian dan juga pengabdian berbasis internasional. Baik dalam aspek mahasiswa maupun dalam aspek dosen. Dan ini juga berlaku pada laporan saat kita baru menyelesaikan visitasi di manajemen bisnis syariah. Dan juga akan berlangsung pada visitasi yang lainnya. Lalu kita beberapa waktu yang lalu menginisiasi bagaimana dosen-dosen kita itu bisa membuat laporan dan pengabdian berbasis internasional. Jadi kita buatlah kemarin itu, kita berkolaborasi dengan mahasiswa, dosen-dosen kita melakukan pengabdian dan juga meneliti di level internasional. Tetapi karena memang proses itu memerlukan aktivitas, bukan juga hanya aktivitas akademik, tapi juga mungkin pembiayaan. Dan dalam artian seperti ini, cantolan untuk diinsentifkan belum ada. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, karena laporan-laporan ini juga berhubungan dengan keuangan dan pembiayaan. Bagaimana disematkan ketika kampus kita ataupun prodi kita membutuhkan aktivitas berbasis internasional, baik pengabdian dan penelitian dalam bentuk laporan, maka paling tidak ada pembiayaan yang dilakukan oleh para dosen. Dan ini yang terjadi pada saat kita kemarin dipinta laporan berbasis internasional, maka laporan itu kemarin kan kita buat berdasarkan kebutuhan borang. Tapi kalau umpamakan ini sudah menjadi bagian terukur, bahwa semua aktivitas ada insentif dalam pengertian, karena memang memerlukan biaya yang cukup besar juga, karena mereka harus terbang ke negara tujuan. Bagai ini juga di-coupling dari LP2M, sehingga ada bantuan yang bisa terukur yang digunakan untuk para dosen. Dan untuk tahun ini juga, dosen-dosen kita itu kita sudah syiarkan bagi yang mau melaksanakan pengabdian dan penelitian internasional, nanti bisa bareng berangkatnya dengan para mahasiswa yang akan KKN. Tapi lagi-lagi ketika mereka nanti buat laporan itu, ya laporan tadi secara akademik berguna, tapi pembiayaan mereka itu nggak tergantikan. Ini sudah sempat kita bincangkan, mungkin beberapa person di teman-teman di LP2M, mungkin juga ini bisa disiarkan kembali kepada pihak teman-teman kita ataupun para pimpinan di universitas. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, Pak Saiful, memang kemarin juga di manajemen hal yang sama Pak, masukan dari asesor bahwasannya harus ada luaran pengabdian internasional. Ya, jadi memang itu di salah satu indikator penilaian dari Lamemba kemarin. Nah, untuk hal ini memang nanti kita akan berkoordinasi ya Pak Saiful ya dengan pimpinan. Apakah skim ini dimasukkan ke publish untuk dananya? Apakah nanti pihak fakultas yang mengusulkan langsung ke pimpinan? Tapi kita tetap berkoordinasi nanti Pak. Untuk masalah itu kita tetap berkoordinasi dengan adanya masukan-masukan dari kemarin yang tim asesor, baik di MBS maupun di manajemen. Nah itu memang dua hal ini sebagai masukan kemarin dari pihak asesor. Jadi luaran itu baik mahasiswa maupun dosen ya. Kemarin itu dua itu yang disarankan, diminta supaya ada luaran pengabdian internasional itu tadi. Jadi memang dari Lamemba ini benar-benar kemarin penilaian untuk akreditasinya. Terima kasih Pak Jailani, nanti kita terus berkoordinasi dengan pimpinan untuk masalah ini, apakah nanti ada di skim publis ini dimasukkan bantuannya, atau bagaimana keputusannya nanti kita serahkan ke pimpinan. Begitu Pak Jailani. Sedikit tambahan ini, Pak Jailani. Kalau di insentif publikasi kita itu hanya insentif publikasi artikel. Maksudnya ada sebuah produk daripada penelitian yang kita lakukan. Itu yang kita apresiasi. Tapi produknya kalau bisa dipublish. Nah,
Kalau dalam bentuk laporan, mungkin nanti akan kita siasati karena kita ada skim penelitian di internal kita itu, apakah itu skim penelitian kerjasama, apakah skim penelitian penugasan, nah itu mungkin bisa disiasati dari situ, Pak. Jadi kalaupun nanti mau ada kegiatan PKM internasional, kalau memang masih bisa diselipkan di internal, hibah internal kita selipkan. Tapi kalau memang dia itu ada masa-masa khususnya, tidak sama dengan hibah internal, apakah nanti akan dalam bentuk penugasan dan lainnya, bisa kita selipkan di sana. Cuma mungkin nanti kita harus koordinasi lagi, Pak, supaya kegiatan penelitian dan pengabdian internasional khususnya yang akan direncanakan itu harus tetap berkoordinasi dengan LPPM supaya bisa, kalau memang bisa kita anggarkan, akan kita anggarkan supaya tidak terjadi Bapak Ibu mungkin melakukan tanpa koordinasi, kemudian sudah ada kegiatannya dalam bentuk laporan dan laporan itu ingin diklaim. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi kita rencanakan dari awal pada saat kegiatan itu mau dilakukan, ini bagaimana pembiayaannya dan lain sebagainya. Kalaupun tidak bisa masuk di skim insentif, mungkin kita masuknya ke skim hibah, Pak. Jadi hibah di awal untuk kegiatan penelitian itu. Itu pun nanti seperti kata Pak Andi, nanti kita koordinasikan dengan pimpinan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita lanjut berapa pertanyaan lagi. Ini dari Bu Yunita Pani, Pak Andi. Ya. Kalau penerbitan buku referensi penerbitnya internasional, apakah bisa diajukan LOE-nya untuk insentif? Ini maksudnya biaya bantuan publikasinya maksudnya mungkin Pak Andi? Ya, itu bantuannya. Untuk sementara untuk hal ini belum ada kalau yang bantuannya. Kita untuk aturannya itu masih insentif. Untuk internasional ada, tapi bantuan untuk hal ini belum diatur. Ibu Yunita Pane. Masih artikel kayaknya Pak ya. Kalau buku referensi udah ada Pak. Di apa kan di buku kan ada itu Pak di pedoman internasional. Jadi kalau LOA bantuan ininya belum. Gitu Bu Yunita. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kita berharap ya kan Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu. Sudah cukup Pak Andi? Sudah cukup Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Ya kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada perubahan insentif ya kan di Sinta 1 dan Sinta 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah ada perubahan kan kita semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, karena tadi kan tuntutan kewajiban khusus ya, kewajiban khusus untuk adanya artikel yang dipublikasi ke Sinta 2 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bermohon kepada pimpinan untuk meninjau ulang masalah insentif di Sinta 1 maupun ke Sinta 2. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaannya, kita akhiri dengan lapas hamdalah ya Pak Ketua ya. Alhamdulillah Rabbil Dari saya billahi bisabil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ketua dan moderator. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara selanjutnya, dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Mau ditambah. Bapak Ibu mohon dia. Baik Bapak Ibu, kita mulai di slide pertama. 1, 2, 3. Kita lanjut Bapak Ibu di slide kedua. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terakhir di slide ketiga.
1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya penutup oleh Ketua LPPM UNSU Bapak Syaiful Amri Saragi SPMSC. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Kak Penny. Baik Pak WR dan Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya pada hari ini kita telah melaksanakan sosialisasi. Namun Bapak Ibu, kami yakin dan saya pribadi yakin bahwa masih banyak pertanyaan ataupun sebenarnya ganjalan daripada kita semua. Sebagaimana disampaikan Pak WR tadi, mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Namun kami hanya bisa menyampaikan bahwa untuk saat ini begitulah kiranya yang ada Bapak Ibu. Kalau tadi ada kebijakan 1 artikel per semester, baik nasional internasional dan lain sebagainya, melalui proses yang cukup panjang, diskusi panjang, itulah yang masih bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu karena banyak sekali pertimbangan. Dan demikian kami hanya berharap mudah-mudahan panduan daripada insentif di 2023 ini bisa kita terima dengan seikhlas-ikhlasnya dan mudah-mudahan dapat menambah rezeki bagi kita, dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kita bisa bertambah rezekinya dari yang lain-lain Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf jika ada aturan-aturan yang kami keluarkan yang mungkin masih belum sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami dari LPPM mengucapkan terima kasih dan kami sangat terbuka untuk masukan dari Bapak Ibu, dan kami terus menanti Bapak Ibu untuk selalu komunikasi dengan kami seperti yang disampaikan tadi Pak Andi, untuk mungkin komunikasi koordinasi terkait dengan pemilihan jurnal ataupun dan lain sebagainya. Kami sangat terbuka Bapak Ibu ya, karena seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, masih banyak mungkin para dosen yang dalam tanda kutip kurang tepat dalam memilih jurnal misalnya, sehingga uang keluar banyak, tetapi pada akhirnya jurnalnya ternyata tidak bagus dan lain sebagainya. Kami mungkin bukan yang terbaik ataupun yang tahu segala hal, superhuman, bukan, tetapi mungkin kami bisa memberikan masukan dan pendapat dan pandangan, kiranya itu bisa Bapak Ibu terima, sehingga proses dalam pemilihan artikel dan lain sebagainya itu kita usahakan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih jurnal yang baik, sehingga pada saat nanti kami verifikasi, kami pun bisa memverifikasi dengan hati yang tenang juga. Kami menyadari dalam proses verifikasi ini ya ada kita tarik ulur ya, kita berbeda pendapat ya. Ya ini khususnya dari Pak Andi ini ya, mohon Bapak Ibu ya, ini luar biasa Pak Andi ya, mampu untuk mengayomi dosen-dosen dan selalu standby 24 jam. Namun demikian kami dari LPPM kalaupun masih slow respon ataupun masih belum begitu baik dalam melayani, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan tentu saja kami mohon doanya Bapak Ibu supaya pelaksanaan kegiatan penelitian pengabdian dan luaran di LPPM ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kami tunggu Bapak Ibu, dan ini sudah dibuka Pak Andi ya batch-nya ya. Untuk batch pertama ini sampai dengan 30 Juni Pak Andi ya. Juni. Ini sudah. Jadi kami tunggu pengajuan Bapak Ibu di Simpublis. Oh, satu lagi Pak Andi, mohon Bapak Ibu melengkapi biodata Pak Andi ya di Simpublis ya. Iya, Bapak Ibu mohon dilengkapi, tapi nanti ini memang gaweannya Baum ya, mungkin tapi secara singkat saya sampaikan supaya terhindar Bapak Ibu ya. Jadi nama yang sama Bapak Ibu. Misalkan nama Faisal ini Faisal yang mana kan gitu. Ini ada Faisal Irsan. Nanti jangan pula dekan hukum kan. Harusnya masuk ke dekan hukum, tapi masuknya insentif ke Pak Faisal Irsan Pasaribu ya kan. Nah itu juga Andi. Ini makanya itu tadi. Jadi mohon dilengkapi di Simpublisnya biodatanya gitu Bapak Ibu. Ya itu mohon dilengkapi Bapak Ibu ya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mari kita tutup kegiatan kita ini dengan sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih PM. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pak Andi. Izin Bapak Ibu. Terima kasih Blita. Ya Bu, silakan. Terima kasih Pak Andi, Pak Ketua. Assalamualaikum, izin live. Sama-sama Kak Darani. Terima kasih Pak. Mohon izin. Sama-sama Bu Mirsa. Ya, kita tutup Terima Bapak kasih ya. Pak Andi, Pak Ipul. Terima kasih Pak Ade. Pak Ade Faisal. Sehat-sehat Pak. Sehat sama-sama semua kita ya. Ya Pak, terima kasih Pak Faisal. Pak Faisal.